Halo Sobat YouTube yang setia, jumpa lagi dengan saya di Sandi Evi Channel. Kali ini saya akan membawakan tutorial tentang penjelasan cara pengecekan dasar mesin mobil setiap pagi sebelum dihidupkan, yang biasanya bisa kita lakukan sendiri. Penjelasan di sini adalah sekedar refreshment atau mengingatkan kembali agar kita bisa lebih care lagi terhadap mesin mobil kita, yang pastinya nanti kita akan aman, nyaman, dan tenang di saat berkendara. Pengecekan dimaksud adalah pengecekan kondisi dan level oli power steering, oli mesin, air wiper, oli transmisi matic, air radiator, dan air aki. Jadi, untuk memulai penjelasan dimaksud, teman-teman bisa mengikuti tutorial saya ini dari awal sampai akhir agar dapat dipahami penjelasannya ya teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan segan-segan untuk tekan tombol like, silahkan komen apa saja, dan tekan tombol subscribe sambil menghidupkan tombol loncengnya untuk dapat terus menerima notifikasi video-video menarik saya berikutnya. Karena dengan menekan tombol-tombol tersebut adalah gratis, gratis, dan gratis. Nah, mari kita mulai tutorialnya. Yuk! Oke teman-teman, saat di pagi hari ada baiknya sebelum kita menghidupkan mesin mobil, terlebih dahulu kita periksa kecukupan oli mesin, air radiator, dan lain-lainnya demi kelancaran daripada kinerja mesin mobil kita ini. Di sini kita bisa mulai melakukan pengecekan terhadap oli power steering. Ya, terlihat ada batas atas dan juga ada batas bawah. Di sini posisinya di tengah-tengah, jadi oli power steering masih cukup. Lalu berikutnya kita cek kecukupan oli mesin. Di sini ada stick untuk pengecekan, kita cabut. Terlihat level oli mesinnya. Di situ ada 2 titik. Kita bersihkan dulu, lalu kita masukkan lagi. Kita ukur ulang. Ya, terlihat ada 2 titik dan posisi olinya mesinnya berada di titik yang atas. Ada titik atas, ada titik bawah. Atas, titik bawah. Yuk kita ulang lagi. Ya, terlihat masih cukup ya. Masih di atas, titik atas sedikit, itu tandanya masih cukup. Lalu kemudian kita bisa melakukan pengecekan terhadap level air wiper. Ini sangat mudah sekali ya. Kalau memang airnya berkurang seperti ini, kita bisa langsung isi aja dengan air bersih atau dengan campuran deterjen, itu juga bisa. Ya, sudah full ya. Berikutnya kita lakukan pengecekan oli transmisi matic. Kita cabut sticknya. Ya, di situ terlihat ada guratan-guratan, ada tandanya di situ, dan posisi oli matic masih cukup ya, masih berada di batas
atas. Oke, kita bersihkan dulu, lalu kita ukur ulang. Oke, bisa terlihat ya teman-teman, oli transmisi matic masih cukup. Berikutnya kita cek posisi level air di tabung reservoir. Tabung reservoir air radiator ini ada batas atas dan batas bawah juga ya teman-teman. Kita zoom, terlihat posisi level airnya masih berada di batas aman. Itu batas atas terlihat. Lalu kita cek juga di tutup radiatornya. Kita bisa buka, kita cek kecukupan airnya, ternyata masih cukup. Yang terakhir kita cek adalah level air aki jika kita menggunakan aki basah. Kita bisa lihat di sini, kita bisa buka tutupnya, terlihat ketinggian airnya masih terlihat ya. Lalu dari sisi samping juga terlihat levelnya berada pada posisi tengah-tengah batas atas dan bawah. Berarti masih cukup ya. Kita bisa juga melihat ke sisi berikutnya. Ya, sampai ke sisi yang ujung. Nah, sekarang kita bisa mulai menghidupkan mesin untuk pemanasan. Kita cek semua indikator. Mesin sudah hidup. Lalu kita biarkan hidup sampai jarum temperatur menunjuk pada posisi yang normal. Ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit pemanasan, kita bisa lihat jarum temperatur pada posisi yang semestinya. Ini menandakan kondisi mesin masih normal dan mobil siap dikendarai dengan tenang dan aman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap stay tune di Sandy EV Channel agar teman-teman bisa terus mendapatkan tutorial-tutorial yang sangat berguna berikutnya. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan segan-segan untuk tekan tombol like, silahkan komen apa saja, dan tekan tombol subscribe sambil menghidupkan tombol loncengnya untuk dapat terus menerima notifikasi video-video menarik saya berikutnya. Karena dengan menekan tombol-tombol tersebut adalah gratis, dan gratis.